Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Finda Sela dalam program kesayangan kita, yaitu Sajadah Sahabat Jannah Dalam Dakwah. Ya, di kanal TV kesayangan Anda di Davika TV. Ya, seperti biasa pemirsa, hari ini kita akan menimba ilmu bersama-sama. Sebelum itu saya akan perkenalkan untuk rekan-rekan yang sudah hadir di studio Davika TV spesial hari ini. Ada Ustazah Mawadatul Nikmah. Apa kabar Ustazah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Alhamdulillah, kabarnya baik, Kabar sehat. Alhamdulillah, sudah siap masih memberikan materi hari ini? Insya Allah. Insya Allah, terima kasih. Dan juga pemirsa telah hadir bintang tamu saya pada hari ini, yaitu ada Mbak Indri. Assalamualaikum, Mbak Davinda. Waalaikumsalam. Masya Allah, warnanya peach gimana gitu, segar aja. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini Mbak Indri. Pemirsa, Mbak Indri ini beliau adalah istri dari Ketua DPC Partai PKB, yaitu Mas Ardhito Wijaya, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah dan saat ini sedang bercuti, betul ya, untuk mempersiapkan diri masuk pada kontestasi Pilkada di tahun ini. Ya pemirsa, sebelum saya menyebutkan tema pada hari ini, saya boleh tanya untuk jamaah yang ada di studio, boleh? Boleh. Di sini siapa yang sudah menjadi seorang ibu? Boleh angkat tangannya? Ibu semua. Ibu semua. Jadi ibu, jadi orang tua. Jadi orang tua itu susah nggak sih, Bu? Susah. Oh, banyak susahnya ya? Susah gampang. Bener ya Mbak ini ya? Susah gampang gitu? Iya, betul Mbak. Susah gampang ya. Oke. Karena apa? Karena tema kita hari ini salah satunya adalah membahas tentang itu, yaitu berbakti kepada orang tua. Mungkin dari kita semua sering ya akhir-akhir ini mendengar di berita media sosial, di media massa, perseteruan seorang artis dengan anak kandungnya. Nah, itu hafal ya, sangat disayangkan sekali, sangat sedih juga. Semoga kita doakan masalah yang cepat selesai dan dapat solusi dan bisa berhubungan baik kembali sebagai seorang ibu dan anak. Tetapi sebenarnya tidak hanya itu ya, banyak juga sebenarnya yang terjadi. Ada juga anak yang memenjarakan ibunya. Ada yang melakukan kekejaman, tindakan yang kasar atau keras kepada orang tuanya, bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu kita akan coba belajar bersama, kita akan coba kaji bersama dalam tema kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, saya ke Ustazah Nikmah terlebih dahulu. Sebenarnya dalam Islam sendiri, hubungan antara anak dan orang tua itu digambarkan seperti apa, Ustazah? Silakan. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Itu sudah jelas. Jadi ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan bencinya Allah, murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Dari hadis tersebut telah jelas bahwasannya seorang anak sampai mati pun, bahkan sampai kedua orang tuanya mati pun, kita harus tetap berbakti pada kedua orang tua. Kita jangan sampai menyakiti secara lisan ataupun secara batin kita. Jadi benar-benar kita harus ikhlas dan berbakti kepada mereka berdua. Masya Allah, jadi memang kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tua. Betul. Bahkan kalau sudah tiada pun kita wajib untuk mendoakannya ya Ustazah ya. Luar biasa sekali. Saya ke Mbak Indri. Mbak Indri ini kan karakternya sangat lemah lembut sekali. Saya iya beda jauh gitu ya sama kita gitu ya, sama mungkin ibu-ibu juga gitu ya. Kebanyakan yang karakternya itu antagonis gitu kok. Kayaknya saya mau tanya, Mbak Indri pernah marah atau enggak sih kalau ke anak-anak itu pernah? Ya, pernah. Pernah juga. Kalau nggak pernah marah berarti bukan manusia di sebelah kiri saya. Tapi Berarti marahnya bidadari. Tapi marahnya pasti beda. Ya, Karena beda. kalem sekali. Nggak teriak-teriak aja sih Mbak. marahnya. Tapi pernah berarti. Pernah ya? marah ya. Jadi kan emang hal yang biasa ya, Iya, ibu betul. dan anak terkadang memang saling menyayangi biasa, bercanda biasa, bahkan berselisih paham Iya, pun betul. biasa. Tapi tidak dalam waktu yang lama pasti ya. Iya, iya. Apa biasanya kalau Ya, perbedaan kalau pendapat? anak-anak kan mungkin kenakalan biasa ya, mungkin mereka bermain mainannya berantakan, dia nggak beresin, simpel lah karena anak masih kecil ya. Kalau yang masih kecil itu paling kita marahnya nggak marah sambil melotot, nggak, saya jarang Bu, saya nggak pernah. Saya juga nggak pernah mencubit Mbak. Oh gitu. Enggak. Hanya menyampaikan lewat kata-kata aja. Oh, Masya Allah.
mudah-mudahan saya nggak pernah ngomong kasar lah istilahnya, insya Allah sampai sekarang. Jadi saya takut anak saya sakit hati, ya nggak Bu? Jadi yang namanya fisik ataupun ucapan saya menghindari. Jadi hanya tidak membentak, hanya Sebuah itu nasihat iya, mungkin ya, hanya Bu. itu aja. Nasihat, arahan, paling Iya. ya itu aja, beresin, belajar, Iya, apa betul, makan. iya. Begitupun kadang-kadang anak udah kesel kita ngomong aja. Dia kok belum belajar? Itu aja udah kesel anaknya. Iya, ada beda-beda ya. Kalau apalagi kalau parenting zaman sekarang sama zaman dulu, saya yakin pasti beda-beda Iya, juga betul. kan. Kita coba buat beradaptasi. Iya. Nah, menarik soal kadang selisih pendapat atau apapun itu Ustazah biasanya. Sebenarnya kalau dalam Islam sendiri ada batasan tertentu atau tidak kalau seandainya ada perselisihan pendapat antara orang tua dengan anak, itu seperti apa Ustazah? Iya. Dalam ajaran Islam kita sebagai anak wajib untuk berbakti pada kedua orang tua dalam keadaan apapun dan dalam hal apapun. Jadi seandainya walaupun orang tua kita memang itu sebenarnya salah, nggak pas dengan kita harus tetap menghormatinya. Jangan semerta-merta kita langsung menolak, apalagi dengan kata-kata yang kasar. Karena dalam agama kita mengucapkan kata wala taqul lahuma uffin. Jangan engkau katakan kata gitu aja udah nggak boleh. Jadi kita misalkan orang tua berkehendak, kadang orang tua kan pinginnya macam-macam ya, nggak sesuai dengan keinginan kita bisa menolak tapi dengan tolakan cara halus. Itu yang wajib kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Jadi kita harus tetap berbakti dan menghormatinya. Karena apa? Setetes keringat yang dikeluarkan oleh seorang ayah dan setetes darah, setetes air susu tidak akan pernah kita balas dengan apapun sampai kita meninggal dunia. Jadi semuanya tidak akan kita balas, tidak dapat kita balas dengan apapun. Mungkin terkadang kita sekarang kan kita udah sukses, kita balas mungkin dengan uang, dengan perhatian, dengan apapun gitu kan, dijojong orang tuanya setiap bulan ditransfer mungkin ya. Itu mungkin kita sudah merasa aku udah berbakti nih pada kedua orang tua. Itu kadang belum, karena orang tua tidak hanya menginginkan harta benda atau dicukupi kebutuhannya, tapi juga menginginkan anak-anaknya kadang mendekati, menyayangi dia sepenuh hati. Kasih ibu sepanjang masa, sama saja kasih orang tua juga sepanjang masa. Dan ya. satu hal yang perlu diingat, 10 orang anak, 1 orang ibu bisa mendidik 10 orang anak. Betul nggak? Betul. Tapi 1 orang anak, 10 orang anak tidak akan bisa, terkadang tidak akan bisa menyayangi sepenuh hati seorang ibu. Berarti kan seorang ibu itu benar-benar luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Kiasan yang luar biasa sekali Ustazah. Tapi kita harus sambung kembali karena akan ada yang lewat ini. Kita jeda sejenak, tetap di Sajadah. Sahabat Jannah dalam dakwah. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami menyaksikan program kesayangan Anda, Sajadah, Sahabat Jannah dalam dakwah. Ya, untuk yang baru bergabung, kita hari ini membahas tema yang sangat menarik, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, mungkin saya ke Mbak Indri terlebih dahulu. Kita kan sering mendengar ya kata kiasan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu, seperti itu. Kalau di rumah sendiri itu biasanya yang lebih dekat mungkin dengan Mbak Indri sebagai seorang ibu tuh di antara 2 putranya nih. Dua-duanya alhamdulillah dekat dengan saya. Dua-duanya. Karena biasanya kalau misalnya laki-laki, anak laki-laki biasanya dekatnya dengan ibunya, katanya gitu. Iya. Kalau yang perempuan dekat dengan ayahnya. Iya. Tapi dua-duanya dekat. Ya alhamdulillah dua-duanya dekat karena dua-duanya kan laki-laki Mbak Vita. Jadi mereka lebih mudah komunikasinya dengan saya. Karena kebetulan saya kan lebih sering di rumah. Kalau bapaknya kan jarang di rumah ya. Jadi komunikasinya lebih jarang.
Oh, jadi lebih terbuka malah Iya, justru. iya. Usia berapa Mbak ini? 15 tahun dan 12 tahun. 15 tahun, 12 tahun. Itu mau beranjak remaja tuh udah. Iya, betul. Tapi tetap terbuka, bercerita. Iya. Oh, luar biasa. Nah, kita sering dengar ya, Mbak Indria, surga di bawah telapak kaki Iya. ibu. Tapi Ustazah, bagaimana posisi seorang ayah? Maksudnya dalam hal berbakti kepada orang tua. Anak apakah memang harus berbakti kepada ibu saja kah? Atau bagaimana posisi ayah? Silakan. Dalam sebuah hadis memang dinyatakan, disampaikan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Berarti barang siapa yang berbakti kepada seorang ibu, maka balasannya adalah surga. Bukan berarti kita tidak berbakti kepada seorang ayah. Porsinya tetap sama, dua-duanya sama. Cuman suatu saat sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang yang pertama kali harus aku hormati? Maka Nabi menjawab, ibu. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Sahabat Rasulullah pun menjawab, ibumu. Ketiga kalinya sahabat bertanya kembali, wahai baginda, siapa lagi orang yang harus aku hormati? Baginda menjawab, ibu. Berarti ketaatan kita kepada seorang ibu itu harus lebih kita utamakan daripada ketaatan kita kepada seorang ayah. Karena apa? Ibu yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan. Bahkan ketika seorang ibu hamil, ketika itu juga dia akan melahirkan, taruhannya adalah nyawa. Maka seorang ibu yang telah melahirkan dan apabila dia direnggut nyawanya, maka mati seperti mati syahid, seperti matinya orang yang perang fisabilillah. Masya Allah. Dan insya Allah jaminannya adalah surga. Masya Allah, tabarakallah. Artinya memang kedua-duanya penting. Penting. Tapi Rasulullah pun menekankan bahwa ibu. Luar biasa sekali ya. Ya, itulah tadi pemirsa penjabaran atau pengantar dari tema kita hari ini. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Siapa jamaah yang mau bertanya? Saya. Semuanya ya. Kita pilih dari belakang, depan, tengah. Kita pilih dari depan dulu. Boleh silahkan Ibu perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Cici dari Majelis Taklim Ilham Al-Huda. Saya ingin bertanya Ustazah, bagaimana caranya saya berbakti kepada kedua orang tua saya, sementara orang tua saya sudah meninggal dunia, Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali pertanyaannya. Mungkin kedua orang tua kita salah satunya mungkin sudah meninggal dunia dan bapak saya juga sudah tidak ada. Maka kita sebagai seorang anak kita harus tetap berbakti kepadanya. Yaitu salah satunya adalah dengan kita mendoakan. Yang kedua adalah dengan cara kita bersedekah. Kita bersedekah di atas namakan pahalanya. Kita kirimkan, kita khususkan untuk kedua orang tua kita atau orang tua yang telah meninggal dunia. Bahkan amal pahala ketika anak manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali hanya 3 perkara. Satu adalah amal jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Makanya ketika kita sebagai seorang ibu, tentunya kita selalu mengidam-idamkan untuk mempunyai anak yang soleh dan solehah, yaitu anak yang selalu berbakti pada kedua orang tua. Dan ketika nanti orang tuanya telah meninggal dunia, harapannya adalah kita bisa mendoakan kepada orang tua kita. Mudah-mudahan dengan doa-doa anak soleh-solehah ini, nanti di dalam kuburnya orang tua kita akan mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, semoga terjawab ya. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah juga, sedih itu manusiawi. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita mendoakan kedua orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Yang terpenting adalah doa dari anak-anak yang soleh maupun yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan untuk penanya yang berikutnya di barisan keberapa ini? Boleh angkat tangan dulu yang mau bertanya? Ya. Semua
semuanya. Oke, saya mulai bingung. Kita pilih yang jilbab pink semua ya. Yang mana boleh silakan Ibu perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yeni. Saya dari Majelis Taklim Ilham Al-Huda. Yang saya Ibu Ustazah, saya ingin bertanya, saya pernah berselisih paham dengan ibu saya sampai ibu saya marah. Bagaimana agar dosa saya diampuni? Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali ya, Iya. mewakili kita semua yang mungkin punya Mewakili kita semua. dosa Kayaknya kita ya. nggak pernah deh, Betul. tidak pernah berbuat salah kepada kedua orang tua kita. Seringkali memang kita selisih paham kepada ibu atau bapak kita. Maka yang perlu kita ketahui adalah kita harus meminta maaf. Jadi selama orang tua kita belum memberi ampunan, belum membukakan pintu maaf untuk kita, maka Allah pun belum memberi ampunan kepada kita. Jadi semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita harus merayu dan selalu terus-menerus untuk menyampaikan kata maaf kepada kedua orang tua kita. Dengan ini, maka setelah orang tua kita memaafkan, maka Allah pun akan memberi ampunan kepada kita. Amin. Semoga ya untuk kita yang punya salah, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, hati seorang ibu itu kan lembut ya. Kadang kita disampaikan tadi bilang A aja mungkin beliau menangis, wah kita hilang juga ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maka dari itu kalau kita yang menyadari punya kesalahan, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk minta maaf, cium kaki kedua orang tua kita, terutama ibu kita ya. Semakin seru pembicaraan kita soal berbakti kepada orang tua, tapi kita harus jeda sejenak. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Sajadah Sahabat Jana dalam dakwah. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Sajadah Sahabat Jana dalam dakwah. Ya, dengan tema kita hari ini yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, Ustazah, untuk di segmen terakhir ini mungkin lebih kepada bagaimana tips atau mungkin cara yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada orang tua kita yang mungkin masih ada ataupun mungkin yang sudah tiada. Silakan Ustazah. Iya. Untuk kita, bagi kita seorang anak yang orang tuanya mungkin masih mendampingi kita, masih ada di dekat kita, hendaknya harus selalu berbakti kepadanya. Walaupun mungkin kita jauh, kita harus tetap kasih perhatian. Mungkin bisa lewat telepon, lewat video call. Setidaknya setiap hari kita menanyakan bagaimana kabar dari orang tua kita. Karena orang tua ini setelah mereka lemah, bahkan kita sudah jauh dari anak-anak, yang diharapkan adalah kasih sayang dari anak-anak mereka. Jadi perhatian-perhatian kecil seperti itu, telepon atau mungkin yang lebih kepada anak-anak yang sudah menikah begitu ya. Kalau misalnya untuk posisi sendiri Ustazah, biasanya kalau misalnya anak laki-laki masih bertanggung jawab atau saya pernah dengar itu masih milik ibunya. Iya. Nah, itu seperti apa Ustazah biasanya? Memang antara laki-laki dan perempuan ini sangat berbeda. Anak laki-laki sepanjang hidupnya dia adalah milik seorang ibunya. Walaupun dia sudah menikah, dia harus menomorsatukan ibunya. Tapi berbeda dengan seorang perempuan. Ketika wanita sudah menikah, ketika seorang bapak telah menyerahkan anak gadisnya kepada seorang pria yaitu suaminya, maka kewajiban orang tua hak sepenuhnya diberikan kepada seorang suami. Maka ketika anak perempuan yang telah menikah, nomor satu yang diutamakan adalah suami dan suami. Bukan berarti kita tidak berbakti kepada orang tua kita, tetapi suami yang baik tentunya tidak akan menjadikan seorang istrinya untuk tidak berbakti kepada orang tuanya. Selalu akan mendorong, memberi motivasi, akan memberikan hak sepenuhnya agar supaya anak-anaknya, istri-istrinya berbakti kepada orang tuanya.
Luar biasa sekali. Saya ke Mbak Indri. Mbak Indri kan punya 2 putra, 2 anak seperti itu ya. Apa sih tips atau mungkin hal yang diajarkan kepada anak-anak untuk berbakti kepada orang tua? Mungkin kebiasaan-kebiasaan kecil yang selalu diterapkan sebagai bentuk kalau kamu harus menghormati orang yang lebih tua, terutama orang tuamu. Ya kalau di rumah misalnya minta tolong ya sama yang bantu di rumah, jangan lupa ucapkan tolong, kata saya, pakai kata-kata, Mbak tolong buatkan saya nasi goreng. Kan yang Mbak yang bantu kan pasti lebih tua. Kalau memang lewatin mami sama papi gitu, misalnya anak itu melewat, dia bilang ya permisi ya mami, maaf ya mi numpang lewat. Mungkin itu lebih untuk mengajarkan mereka menghormati kita yang lebih tua. Lebih ke tata krama. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Iya, betul. Masya Iya. Allah. Berarti emang sudah diterapkan ya Iya. seperti itu ya, luar biasa sekali. Tapi kita akan buka juga untuk satu sesi tanya jawab karena tadi banyak sekali, jadi kita beri kesempatan satu kali lagi ya Ustazah ya, siap untuk menjawab pertanyaan dari jamaah kita ya. Siapa ibu-ibu yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Semuanya ya, seperti biasa saya akan bingung, saya pilih tadi udah di tengah-tengah, saya pilih yang pojokan deh. Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka dari Majelis Taklim Ilham Al-Huda. Saya mau bertanya, Ustazah, suatu ketika saya harus memilih antara suami dan orang tua, mana yang harus saya dahulukan? Baik saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus, mewakili mungkin jamaah yang lain. Silahkan Iya. Ustazah. Itu mungkin menjadi dilema kita sebagai seorang istri ya. Kita terkadang dihadapkan dengan 2 pilihan yang sulit kita menentukan mana yang harus kita dahulukan. Kita tetap harus berbakti kepada suami dan juga berbakti kepada orang tua tanpa menyakiti salah satunya. Tetapi andai kata kita harus memilih, kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, hendaknya kita memilih suami terlebih dahulu tanpa harus menyakiti orang tua kita. Kita bisa ngomong dulu dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, biar hati orang tua kita tidak tersakiti. Luar biasa. Jadi memang suami terlebih dahulu, tapi sama-sama lagi-lagi mungkin lebih ke perilaku kita, cara menyampaikannya, tutur kata kita kepada orang tua kita. Kalaupun seandainya harus memilih ya seperti itu ya. Luar biasa sekali. Kita sudah ada di penghujung ke acara kita pada hari ini. Boleh silahkan kesimpulan kita hari ini apa Ustazah dari tema kita berbakti kepada kedua orang tua. Silahkan. Mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian kita hari ini, kajian kita pada hari ini, tentunya kita berharap, selalu berharap dan selalu berharap kepada Allah, mudah-mudahan orang kedua orang tua kita akan ridho kepada kita. Karena insya Allah dengan ridho kedua orang kita, maka Allah pun akan meridhoi semua langkah-langkah kita. Dan mudah-mudahan untuk kedua orang tua kita yang sekarang mungkin masih diberi kesempatan, masih diberi umur, kita doakan mudah-mudahan mereka diberi kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dan diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya. Kemudian bagi orang tua yang mungkin sudah tiada, mari sejenak kita kirim doa untuk kedua orang tua kita, mudah-mudahan dilapangkan di kuburnya dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna kama rabbayana shaghira. Ya Allah, kasihanilah ayah ibuku sebagaimana mereka mengasihiku sewaktu kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semoga doa yang kita panjatkan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah tadi tema kita pada hari ini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Semoga untuk
para anak yang masih didampingi kedua orang tuanya diberikan kesehatan dan juga panjang umurnya. Dan untuk mungkin yang sudah tiada, mari kita doakan semoga doa yang baru kita panjatkan dapat sampai kepada kedua orang tua kita yang berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga senantiasa kita diberikan hubungan yang baik juga dengan kedua orang tua kita, saling mengasihi dan saling menyayangi. Karena bisa jadi hidup kita yang saat ini, yang kita nikmati saat ini bisa jadi bukan hanya dari usaha kita yang maksimal, tapi juga berkat dari doa-doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya demikianlah untuk episode hari ini, yaitu berbakti kepada orang tua. Terus saksikan program Sajadah hanya di Davika TV. Saya Fida Sela pamit undur diri beserta kru. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.